alihkan ke Mbak Zahra selaku narasumber atau yang menyampaikan informasi di pertemuan kali ini. Silakan Mbak Zahra. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Ketemu lagi kita hari ini. Sebagai yang sudah disampaikan oleh Pak Deden, hari ini kita akan langsung nih cobain mungkin untuk Bapak dan Ibu yang belum sempat masih kebayang waktu di Kuningan kemarin ya. Hari ini kita mau langsung buat bareng-bareng. Tadi juga Pak Deden sempat bahas RPP-nya bisa dicek untuk kita buat nih bahannya mau seperti apa gitu ya. Oke, kita langsung aja. Bapak dan Ibu sudah siap device-nya ya, laptop atau PC-nya gitu, kita buka. Saya izin share screen. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat ya Bapak dan Ibu layarnya? Coba bentar saya ini. Oke. Nah, ini oke, coba saya ulang ya, biar kita masuk bareng-bareng gitu. Apa Bapak dan Ibu sudah siap? Siap. Oke, silahkan dibuka Bapak dan Ibu linknya. Saya share linknya ya. Oke, Bapak dan Ibu bisa akses link yang sudah saya share di kolom chat, kemudian sign in. Kalau misalkan Bapak dan Ibu yang waktu di Kuningan atau belum pernah sempat untuk membuat akun assembler, Bapak dan Ibu bisa sign up, itu ada di klik yang bawah ini Bapak dan Ibu. Jadi yang sign up ini ya, yang di bawah, sebelah kiri. Untuk Bapak dan Ibu yang sempat waktu acara Kominfo kemarin sempat sign up, bisa langsung sign in aja menggunakan cara yang sama pada saat waktu Bapak dan Ibu sign up gitu ya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu sign up menggunakan Google atau Gmail, Bapak dan Ibu bisa langsung sign in ke Google atau di Facebook atau di Apple ID, atau misalkan mau Bapak dan Ibu mengisinya secara manual, itu tinggal silakan diisi email dan username. Kita akan melakukannya bareng-bareng Bapak dan Ibu, jadi diharapkan merespon ya, biar saya tahu nih Bapak dan Ibu sudah mengikuti sampai mana, atau mungkin ada yang kecepatan atau gimana, nanti Bapak dan Ibu bisa langsung sampaikan aja gitu ya. Oke, silahkan sign in Bapak dan Ibu. Saya juga mau sign in sekarang. Karena saya punya akunnya melalui Google, jadi saya sign in-nya juga menggunakan Google. Nah, nanti langsung terdirect halamannya seperti ini, halaman pertama pada saat Bapak dan Ibu sudah sign in. Apa sudah seperti ini tampilannya Bapak dan Ibu? Belum, Bu. Oke, saya tunggu ya, Bapak dan Ibu bisa langsung sign in sekarang, biar kita bisa lama explore di pas kita buat project-nya gitu. Sudah, Mbak Zahra. Baik, mantap Pak Asep. Ditunggu Bapak dan Ibu yang lain. Sudah. Kalau waktu Mbak Zahra, waktu di Hotel Cordella kan masih ada tulisan apa yang pro gitu kan? Di objek 3D-nya maksudnya Pak? Iya. Iya. Ya kalau Bapak kan sekarang udah beli ya, jadi kan udah nggak ada lagi, Bapak udah bebas akses semuanya ya. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu yang lain mungkin masih ada akses pro-nya, karena kan masih yang free gitu. Oke, Bapak dan Ibu apa mengalami kendala untuk sign in-nya? Ada yang mau ditanyakan untuk proses sign in? Mantap Pak Asep. Terima kasih. Lanjut, Mbak. Oke, Bapak dan Ibu yang lain sudah mengikuti sampai sini? Sudah sign in? Sudah. Sebentar Mbak, sebentar. Oke, kita tunggu.
Tong hilap kopina Pak Asep. Ya, Pak. Oke, gimana Bapak dan Ibu yang lain? Apa sudah? Mbak Jara, ini Ya. saat saya login kan di situ ada tanda plus seperti yang nampak di Bajara ya, tanda plus. Nah, ada juga file project yang waktu dikerjain pertama di Hotel Cordela. Jadi ini yang mana? Iya, jadi itu adalah preview dari project yang sudah Bapak pernah buat gitu. Nah, si project itu bisa Bapak edit atau bisa Bapak hapus. Tapi kalau misalkan mau buat baru, Bapak tinggal klik yang tambah ini. Jadi ini tuh adalah preview project-project yang sudah dibuat gitu ya. Siap. Lanjut, Pak. Oke, sudah semua ya Bapak dan Ibu untuk pluginnya. Oke, kita klik tambah project yang tadi tanda plus ya. Semoga sinyal di sana mumpuni ya. Saya juga di sini lagi loading juga. Ya, siap. Oke, ini tampilannya Bapak dan Ibu. Silahkan berkreasi, kita bareng-bareng. Kalau sekarang di sini saya mau buat yang simpel aja, jadi kayak kartu lebaran buat Idul Adha gitu ya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu kan diharapkan untuk yang berhubungan dengan mata pelajaran yang Bapak dan Ibu guru pegang gitu ya. Nah, sekarang saya mau buat yang general dan yang simpel aja, kartu gitu ya. Jadi nanti pas Idul Adha gitu ya, misalkan bisa di scan terus nanti bisa keluar AR gitu. Nah, saya mau tambahin 3D object yang saya mau tambah yang blur dulu. Ini Ramadan. Kalau kita bebas, Mbak. Iya, bebas, Pak. Asal kita kerjain bareng-bareng aja, jadi nanti pas kita selesai, at least ada yang sudah dibuat gitu ya, walaupun mungkin ada yang belum selesai karena kompleksnya si project gitu. Jadi asal udah ada gambaran aja. Modela boleh? Boleh. Asal sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak pegang ya. Iya. Oke. Nah, tambah blur, terus tambah bentuk, terus mau tambah sate kali ya, karena kan Idul Adha identik sama sate. Saya mau tambahin sate, ada di food and beverage pack. Saya mau masukin dulu, nanti baru di arrange. Mungkin Bapak dan Ibu terserah mau nyamannya seperti apa. Yang pasti kita membuat sesuatu yang nantinya pada akhirnya jadi use case gitu ya. Jadi kita bikin dulu projectnya, terus nanti kita jadikan use case gitu. Nah, dalam hal ini saya bikin kartu lebaran gitu. Oke, saya mau searching animal. Untuk saya mau tambahin sapi atau kerbau gitu ya.
Oke, salah kita cari. Misalkan sudah mata pelajaran. Bapak dan Ibu lagi buat apa nih? Boleh di-share? Apalagi udah khusyuk buat nih. Kalau misalkan ada Bapak dan Ibu yang bisa on cam, boleh on cam biar kita kayak ngobrol gitu dan ngerjain bareng gitu ya. Kalau saya tuh malah waktu bingung tuh yang ini Mbak, yang nanti end interaktifnya tuh yang itu bingungnya. Oke, nambah interactivity. Jadi satu tuh. Gimana Pak, maaf? Yang kan ada end interaktif tuh ada banyak nih Mbak. Itu supaya berapa interaktif jadi satu, terus satu kali putar deh. Gimana caranya itu lupa. Oh, oke. Nanti saya remind lagi ya untuk interactivity. Sebentar. Ya, gimana Ibu Ayu? Bentar, ini saya juga kena di sini. Lagi gak bagus. Saya bakal bilang lagi nih semuanya nih. Karena tadi kan saya belum sempat nge-save ya. Nah, kan benar. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang lagi buat project, kita di-save secara berkala biar kayak saya tadi yang udah kita nambahin beberapa 3D terus ternyata nggak ke-save gitu kan. Sayangnya harus ngulang lagi. Oke, saya searching lagi. Nah, oke, kalau gitu saya mau ngejelasin dulu interactivity nih, nge-remind untuk Bapak dan Ibu buat yang lupa gitu ya. Jadi, untuk menambah interactivity, Bapak dan Ibu harus klik dulu. Nggak mau cucu, nggak mau. Coba Ibu tolong di-mute boleh? Oke. Nanti tolong di-unmute aja kalau misalkan mau ada yang mau ditanyakan gitu ya, mau diskusi. Biar kita kondusif, kita di-mute dulu semuanya gitu. Oke, caranya nambah interactivity, kita add interactivity. Nah, terus ini adalah interactivity yang tersedia. Bapak dan Ibu bisa menambahkan interactivity maju, ini bisa ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang gitu ya. Terus juga ada rotate. Rotate itu kalau yang muter gitu ya, jadi berapa derajat itu nanti kita bisa atur. Kemudian ada scale itu untuk yang memperbesar atau memperkecil. Kemudian ini hide untuk menghilangkan objek, jadi kalau misalkan yang tadinya nggak ada jadi nggak ada, tinggal diklik interactivity hide gitu ya. Terus kalau misalkan sebaliknya yang show gitu ya, mengadakan objek yang di hide, bisa diklik interactivity show. Kemudian switch scene ini adalah fitur untuk objek ini tuh bisa nih memindahkan dari scene sebelumnya ke scene tujuan gitu. Jadi misalkan nih saya mau bikin si sate ini bisa mengontrol, bisa mindahin ke scene 2 gitu yang isinya tentang bahasan lain gitu ya.
Nah, itu memungkinkan. Kemudian juga ada Open URL. Jadi ini adalah fitur yang kalau misalkan objeknya diklik gitu ya, objek yang interactivity Open URL ini diklik, bisa integrated ke link tujuan Bapak dan Ibu gitu. Misalkan ke YouTube, kalau misalkan ke sekolah mungkin kayak ke Gform gitu ya. Misalkan ujian lewat Gform itu bisa. Nah, jadi tinggal dimasukin aja linknya gitu. Nanti diklik Open URL-nya, terus sudah gitu dimasukkan linknya. Terus kalau misalkan media control itu adalah fitur yang memungkinkan objek ini menjadi untuk memplay, mempause atau men-stop video yang ada di project ini juga gitu ya. Misalkan di sini ada video YouTube gitu ya. Terus nanti ada button di sini objek 3D atau 2 dimensi gitu. Terus kita kasih interactivity yang video control ini. Terus yang play nanti kalau misalkan dia diklik nanti akan memplay video yang di belakangnya gitu. Kayak gitu. Saya contohkan langsung, misalkan saya mau nambahin interactivity bergerak gitu ya. Bergerak ini yang tadi saya bilang bisa ke depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah gitu. Terus misalkan saya mau ke yang atas, si action name-nya bisa dirubah, targetnya bisa dirubah, kemudian distance-nya juga atau jaraknya. Nah, terus di-apply. Tadi pertanyaan Bapaknya kalau misalkan yang saya tangkap itu kalau misalkan ada 2 interactivity gitu ya, jadi pengen udah misalkan maju atau gimana Pak? Ya betul. Oh, oke. Atau lebih interaktif dari satu gimana supaya satu kali play itu Oke. Oke, nah ini misalkan kita udah tambah ya, Bapak, jadi kita tambah add new action. Misalkan kita mau tambahin rotate. Terus ini juga kan kita tinggal pilih mau kanan, kiri, hadap kanan, hadap kiri gitu ya. Terus ini action name bisa dirubah, targetnya bisa dirubah, degree-nya juga bisa dirubah. Terus di-apply. Nah, diperhatikan di start time-nya Bapak. Jadi, kalau misalkan start time-nya sama-sama 0, berarti mereka bakal dilakukan berbarengan gitu. Jadi kalau misalkan Bapak mau membuat itu berurutan, si start time atau waktu mulainya harus dirubah, harus disesuaikan. Ini kan di ini start time-nya dari detik ke 0. Terus kita nyuruhnya tuh 1 detik gitu ya. Berarti si rotasinya yang atau interactivity yang kedua kita mulai dari detik pertama gitu. Terus udah gitu durasinya saya mau 1 detik juga gitu. Jadi ini dia move dulu, bergerak dulu, terus dia muter kayak gitu. Kita coba ya. Dia ke atas, terus dia muter kayak gitu. Kebayang Pak? Atau Bapak dan Ibu yang lain? Bentar. Oke. Silahkan dicoba Bapak dan Ibu. Kita tunggu. Ya, pokoknya tumpuannya itu di start time-nya atau waktu mulainya gitu. Jadi kita kontrolnya di sana. Atau coba saya tambahkan satu lagi ya interactivity-nya. Jadi nyontohin nih kalau misalkan ada yang 0, start time-nya ada 2, terus gimana gitu ya. Misalkan saya mau pilih yang skill, terus out, terus action name sama targetnya dirubah, misalkan skill-nya juga bisa disesuaikan. Nah, misalkan nih si skill ini saya belum edit nih waktu mulainya, berarti kan nanti akan sama ya dengan yang bergerak. Nah, jadinya akan seperti ini Bapak Ibu. Dia tuh bareng perintahnya gitu. Dia bergerak dan dia yang scale baru dia muter gitu. Tapi kalau misalkan mau berurutan berarti disesuaikan lagi nih si start time-nya atau waktu mulainya. Jadi kalau misalkan yang move ini start time-nya dari detik ke 0 dengan durasi 1 detik, berarti yang rotate ini kan detik pertama dan durasi 1 detik juga ya. Berarti si skill-nya ini dari detik kedua gitu. Dari detik kedua durasinya saya samakan 1 detik. Nah, sehingga
interactivity-nya akan seperti ini. Dia ke atas, rotate, baru scale gitu. Jadi step by step. Gitu ya Pak maksudnya. Apa sudah bisa dipahami? Atau lagi dicoba? Oh iya, betul Mbak. Oke. Jadi Gimana? angka yang di tengah itu ngikuti angka detik itu ya Mbak, nerusin ya? Gimana Pak maksudnya, maaf? Ya kan yang pertama 0, 2 detik. Berarti gerakan yang kedua, Detik kedua. berapa detik bisa ikuti satu ya? Ya, betul. Jadi kalau misalkan sampai 5 detik, berarti yang gerakan ketiga dari mulai yang 5 itu ya? Betul. Oh iya. Oke, gimana Bapak dan Ibu yang lain? Apa ada yang mau ditanyakan nih? Kembali ke membuat kartu aja, Mbak. Oh, oke. Mbak Zahra, Ya, gimana Pak? Punten, ini saya lagi coba ya. Nah, saya kebetulan bawain RPP kelas 1 SD untuk semester 1 pada tema atau materi kasih sayang, yaitu merujuk pada panutan kita Nabi Muhammad. Nah, kaligrafi Nabi Muhammadnya kan ya tadi interactivity ya, supaya naik ke atas, kemudian dia mutar di atas lalu turun lagi ke bawah gitu kan ya. Dan sebelum turunnya sempat membesar dulu ya. Nah, dengan skala ya, scale ya. Ya, betul. Nah, itu kalau yang udah terlanjur saya interactivity kan, tapi mau dihapus gitu, mau nol lagi gitu. Nah, bisa, itu Pak. gimana? Oke. Sama caranya, diklik dulu objeknya, kemudian Bapak klik yang view interactivity. Nah, nanti kan di sini ada preview ya dari interactivity yang sudah kita tambahkan. Untuk menghapusnya, caranya pilih yang setting, yang tanda kayak obeng gitu ya. Nah, terus di sini tinggal di delete aja, kalau misalkan di delete atau mau dirubah action-nya atau targetnya, atau misalkan interactivity-nya mau jadi dari atas jadi ke bawah, dari kanan jadi ke kiri, itu tinggal di delete atau di edit-edit aja sesuai kebutuhan. Gitu Pak Asep. Oke, saya coba Mbak, makasih. Oke, Ibu. Nah, kita lanjut ya ke pembuatan kartu yang tadi saya sebutkan. Saya mau save dulu deh, takutnya sinyalnya nggak mumpuni lagi gitu ya, tiba-tiba hilang. Di save juga ya Bapak dan Ibu, biar kalau misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan, project atau desain sudah kita buat nih nggak hilang, nggak dari nol lagi, kan sayang waktunya gitu ya. Mulai. Das. Das. Mana naik balik meureun eta.
Bapak dan Ibu, saya izin off cam dulu sebentar. Oke, ini udah online. Ternyata beberapa kali page-nya itu unresponsive, jadi tadinya mau saya tanyakan dulu, tapi sekarang udah oke. Jadi saya mau kemana dia? Hilang. Oh ini kecil, nggak kelihatan. Kita scale kalau mau diperbesar. Gimana Bapak dan Ibu, apa menemukan kesulitan? Kalau ada mau ditanyain, langsung aja unmute terus ditanyakan ya. Kita buat bareng-bareng. Sambil saya juga mau buat nih. Belajar kalau yang bawahnya lantainya itu bisa diganti warna nggak? Oh, bisa Pak. Caranya, tapi bukan lantainya sih Pak. Jadi lebih ke keseluruhannya. Jadi kayak gini. Ini ada di kiri bawah sebelah setting. Ini warnanya tidak terpaku yang ada di sini aja, tapi Bapak dan Ibu bisa klik dengan klik tambah, terus nanti ada spektrum warnanya, bisa dipilih aja sesuai kemauan. Kalau ini kan itu nggak kayak pilihan lantai gitu. Kalau misalkan lantai itu nggak ada Pak, jadi lebih ke ini aja si background-nya gitu. Oh ya. Kalau misalkan Bapak merasa si grid-nya ini atau kotak-kotak ini mengganggu, Bapak dan Ibu bisa hide-nya atau disembunyikan. Caranya tinggal klik yang kiri bawah, ada setting. Kemudian ada show atau hide grid. Kayak gini. Jadi dia hilang. Oh ya. Itu tergantung nyamannya aja sih. Gitu. Kalau misalkan Bapak mau buat lantainya sendiri gitu ya, Bapak bisa model ambil 3D yang misalkan lantai atau jalan atau apa aja yang bidang datar gitu ya yang ada di sini, itu boleh. Kalau misalkan Bapak mau si lantainya aja gitu ya, bukan si background-nya, bisa diakalin. Yeah. Belajar tuh kalau mau nambahin tag, ini kan tuh sapi, kita klik nanti muncul ini sapi. Oh, oke. Bisa Pak. Berarti itu spesifik ke sapinya ya? Ya. Kalau gitu berarti ditambahin, pilih teks, terus dianotasi. Bentar. Oke. Di teks, terus pilih yang anotasi. Teks.
Kemudian yang anotasi. Terus kita ketikkan. Iya, diketik. Dan saya kan sedang bikinnya yang bangun-bangun celokung ada 3. Bikin nama yang tabung. Kemudian ada deskripsi tabung gitu. Iya Pak, kebayang. Jadi tinggal ditambahin nih, misalkan kalau saya kan sapi gitu ya, terus labelnya juga bisa di-adjust gitu, mau 1, 2, 3, mau A, B, C, D, itu terserah. Terus si panahnya untuk yang spesifik ke sapinya itu bisa circle atau line. Terus juga warna si buletannya nanti macam-macam gitu, bisa di-adjust di warna ini. Terus misalkan saya place, tadi kan saya pilih circle, terus saya pilih place nih. Nah nanti dia tuh bakal minta spesifik areanya mau kemana gitu. Kita klik aja, nanti dia akan ada gitu. Nah nanti dia akan muncul di sini. Jadi nanti kalau misalkan diklik itu ada deskripsinya tuh, anotasinya namanya sapi gitu. Kalau ini kan kalau misalkan bulat ya, bisa juga kalau yang garis. Nah, garis itu saya perlihatkan macam-macam nih. Ada yang misalkan dari kiri, dari kanan, terus ada si bengkok-bengkok juga. Bisa Bapak dan Ibu sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan saya mau buat yang di sebelah kanan berarti ya. Saya menulis blur. Nah, nanti kayak gini, Pak. Jadi kalau misalkan circle, itu jadinya hanya bulatan aja untuk nantinya ada sebagai penanda gitu ya. Nanti akan pas di preview, nanti akan ada nih diklik di preview di yang tanda mata ini. Nanti kalau misalkan diklik angka 1-nya, nanti keluar deskripsinya apa gitu. Nah, kalau misalkan yang lain, ini nanti akan kayak gini. Tadi kan saya pilih yang kanan dan ada bengkokannya gitu. Jadi nantinya akan seperti ini. Itu saya nggak muncul ya angka 1-nya. Apanya Pak? Angka 1-nya? Anotasi, terus title. Ya kan saya ketikkan dulu tabung. Pilih warna, tinggal klik place. Iya, tinggal klik place, terus diklik Bapak mau naruhnya di mana. Jadi kan kalau misalkan 3D kan kita tinggal pilih terus nanti dia loading sendiri terus langsung masuk. Nah, tapi gimana? Klik place. Place, terus klik Bapak mau nempatinnya di mana. Klik. Oh, iya. Jadi kan fungsi anotasi kan untuk memperjelas ya, untuk nge-spesifik. Makanya beda nih sama yang 3D. Kalau yang 3D kan pas kita klik dia langsung aja diem di situ gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan anotasi itu perlu kita klik di mana spesifiknya si tulisan yang mau kita tambahkan gitu. Mbak, punten Mbak. Ya, gimana Ibu? Kalau tadi saya sudah pilih yang cycle, di anotasinya, tetapi kemudian mau diganti ke yang lain. Nah, untuk merubahnya gimana? Oke, tinggal diklik aja si yang bulatnya. Itu berarti harus dihapus. Kalau misalkan tadinya mau ngeganti ya, kan di sini kan nggak ada ya. Ini berbeda gitu dari anotasi yang bulat ke anotasi yang line. Berarti ini harus dihapus, kemudian ditambahkan aja yang baru gitu. Keputar. Cara hapusnya kayak biasa aja, tinggal di delete aja. Nah, terus kalau misalkan masih ada yang bingung nih bedanya 3D text sama anotasi. Kalau 3D text itu biasanya untuk judul gitu ya. Jadi yang besar gitu ya, yang tebal. Terus untuk highlight gitu ya si proyeknya tentang apa. Kalau anotasi kan spesifik gitu ya, mau mengarahnya kemana gitu. Tadi Mbak yang satu kan sapi. Kita muncul
muncul apa tulisan sapi ini, gimana caranya? Klik angkanya gitu. Nanti di previewnya Pak, nanti kalau preview itu yang klik kanan atas sebelah publish itu ada Oh, yang tanda mata itu. mata. Nanti itu diklik aja si angka 1-nya nanti muncul. Gimana Bapak dan Ibu yang lain? Apa ada yang mau ditanyakan? Lanjut aja teh. Oke. Mbak Zahra, Ya. untuk project awal kan sudah dipublish. Terus pas saya buka lagi, saya lanjutkan editingnya. Kemudian yang terakhirnya hasil editing yang terupdate-nya dipublish lagi. Nah itu menimpa publishan pertama atau baru lagi? Nanti diupdate Pak. Nanti berarti jadi jatuhnya diupdate gitu. Jadi nggak jadi yang baru. Jadi penambahan dari project yang lama. Jangan lupa di save dulu Bapak untuk biar dianya tersimpan gitu ya. Diklik save di kiri atas. Berarti pas murid saya membuka link yang saya bagikan minggu lalu, dan ternyata minggu sekarang telah mengalami banyak perubahan, apakah saya perlu mempublish lagi dan link yang baru atau tidak? Tidak usah Pak, asal di save aja. Nanti kalaupun murid Bapak mengakses link yang lama itu, tetap nanti yang keluarnya project yang sudah Bapak update terakhir, yang sudah tersimpan terakhir. Cukup save aja ya, cukup di save aja. Cukup disimpan saja berarti ya? Dipublish aja Pak. Takutnya ada ada yang tidak tersimpan atau gimana, jadi dipublish ulang aja. Takutnya ada yang nggak ke-update gitu ya. Soalnya kan biasanya ini nggak kelihatan nih penambahan save-nya gimana. Jadi baiknya dipublish aja kalau misalkan ada update apalagi yang signifikan gitu. Terima kasih. Baik. Habis beda. Gimana Bapak dan Ibu yang lain? Apa ada yang perlu ditanyakan?
Tapi kalau mau melihat yang kita buat kan dari preview ya, yang gambar mata itu ya. Ya, betul. Mbak Zahra, Ya. pas saya nyoba preview kan ada scene 1 itu, kalau ada scene 2 sedikit gimana caranya? Gimana, Pak? Ada scene 1. Mhm. Nah, berarti ada scene 2, 3 bisa. Iya, tinggal ditambahin aja Pak yang di bawah. Berarti di exit dulu previewnya. Terus udah gitu mau ditambahkan apa namanya, scene ya Pak maksudnya kan? Ini ada yang di bawah sini Pak, tanda tambah. Nah, diklik aja. Nanti itu udah nambah scene-nya. Nambah scene ya. Scene itu kalau di sini kayak, kalau misalkan di PPT itu kan kayak apa namanya, slide ya. Slide. Kalau terdiri dari 2 scene atau lebih, itu nanti pada saat anak murid scan, Pak Asep maaf, apa putus-putus sinyalnya sepertinya kurang bagus. nampaknya gimana ya? Halo Pak Asep, di saya sinyalnya putus-putus ke Bapak atau emang saya nih yang ngedengarnya putus-putus? Bapak dan Ibu yang lain gimana? Saya mau nanya. Ya gimana Pak? Boleh? Nah, kalau anggap saya udah selesai ini. Jadi publish itu dikirim ke kelas juga. Iya, macam-macam Pak. Kita coba cek dulu ya. Kalau misalkan dipublish itu lengkapi gitu ya. Halo Pak Asep, maaf suara Pak Asep di saya masih kurang bagus. Ini di sayanya atau di Bapak dan Ibu yang lain ya? Oh oke. Oke, kita lanjut ya Pak. Kalau sekarang ya, oke, better Pak. Cukup lebih baik. Oke, saya jelaskan dulu yang publish ya. Untuk Bapak dan Ibu yang kalau misalkan proyeknya udah selesai terus mau dipublish, silahkan ya diklik publish, kemudian dilengkapi project name-nya, deskripsinya, kemudian covernya. Nah, covernya ini bisa Bapak dan Ibu dari upload dari apa namanya, foto yang Bapak dan Ibu punya atau capture. Nah, capture ini berarti kan mengcapture dari projectnya ya. Misalkan coba saya contohkan capture. Foto itu ya. Oke, misalkan saya contohkan capture. Tinggal diklik. Nah, kayak gini jadinya. Diklik capture. Nah, ini adalah tampilan awal. Nanti kan tadi pas di halaman pertama studio itu kan terdapat preview-preview dari project yang sudah dibuat ya, Bapak dan Ibu. Nah, nanti ini tuh adalah halaman awalnya gitu. Nah, ini visibility itu adalah kalau misalkan private berarti hanya Bapak dan orang-orang yang memiliki link aja nih yang bisa akses project ini gitu. Tapi kalau misalkan public, berarti semua orang yang mencari dengan judul ini, kartu misalkan ya, akan bisa gitu lihat project ini. Kemudian kategorinya dipilih. Misalkan saya pilih animal, terus udah gitu di-submit, kemudian di-publish. Oh ya, saya buat dulu deskripsinya.
Oke, saya publish. Nah, bisa, betul Bapak, bisa di-share ke kelas, bisa dikirim linknya. Ini adalah link yang bisa, ya, sudah sampai mana Bapak stepnya? Baru klik publish, nanti isinya. Oke, boleh. Dilengkapi dulu datanya. Jadi lengkapi, klik publish. Iya. Diputer. Project, nama projectnya, deskripsinya, kemudian apa namanya? Ya, kategorinya. Ya, gimana Pak Asep? Nah, udah Mbak. Oke, nah nanti udah gitu nanti akan tampilannya seperti ini. Ya, pilihan apa? Yang ini Pak, yang ada pilihan web player link, embed web player, generate QR marker, atau share with classroom. Nah, kalau kita yang ini yang itu yang sekarang yang mana pakai? Nah, ini itu adalah pilihan-pilihan yang bisa Bapak gunakan nih untuk men-share project Bapak gitu ya. Kalau misalkan web player link, berarti nanti ada link yang bisa di-share Bapak untuk semua orang gitu, untuk orang-orang yang mau lihat project Bapak gitu ya. Kalau misalkan di embed, berarti ini dihubungkan dengan misalkan blog dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan QR marker, nanti ada barcode yang bisa Bapak download, terus nanti di-share juga ke orang-orang untuk bisa melihat project Bapak. Gitu. Terus kalau misalkan share with classroom, berarti nanti project ini Bapak share ke kelas yang sudah ada gitu. Jadi nanti murid-murid Bapak bisa melihat nih project yang sudah dibuat gitu, bisa langsung share ke kelasnya. Nah, di share with classroom juga, Bapak bisa menyimpannya di home atau di berandanya, jadi nanti pas murid-murid buka gitu ya, si kelasnya itu langsung ada nih salah satu postingan Bapak tentang postingan project ini. Atau misalkan mau di materials itu yang kayak foldernya topik-topik gitu, ada di sebelah kanan home, nah di situ gitu. Jadi Bapak nanti bisa pilih, terus juga nanti pilih kelasnya. Ini coba saya contohkan ya, saya hapus dulu coretannya. Ya, gimana Pak? Kalau untuk yang tugas sekarang, kewajiban kita sebagai yang piloting, ini ngirimnya kemana? Ke classroom aja? Di web player link Pak, nanti via link, atau nanti ada capture-annya yang nanti dimasukkan. Jadi nanti tuh si tugas ini tuh nanti Bapak dan Ibu masuk ke Gform gitu. Nanti Bapak dan Ibu mengisi Gform. Nah, nanti kan untuk nyetor gitu ya, nyetor tugasnya. Nanti Bapak sebentar saya buka dulu. Matiin TV-nya. Kalau salah sudah ada yang di Linktree itu ya. Yang Bitly itu Ibu betul. Di Bitly ya. Nah, coba saya cek dulu ya, takutnya salah. Ini format yang diinginkannya itu marker. Berarti yang generate QR marker Bapak pilih yang ketiga. QR marker ya? Ya, nanti dalam bentuk foto, nanti Bapak lampirkan ke Google Form-nya ya. Ya. Okay. Sama ada yang bentuk Word sama PDF, kalau nggak salah Mbak. Ya, kalau itu tuh use case-nya Ibu. Jadi kan tadi kan ini tuh baru project-nya nih, baru baru buat project-nya. Nah, kalau misalkan PDF itu nanti kayak saya nih sekarang kan saya mau buat kartu. Nah, berarti nanti si kartunya itu yang saya buat PDF atau dibuat di Word gitu. Jadi itu harus project jadi yang untuk menjadi sebuah produk gitu. Sebenarnya saya mau kasih lihat dulu ya yang QR marker ini. Ya. Jadi nanti QR markernya akan seperti ini, Bapak dan Ibu. Ya, nanti di-download, kemudian nanti dimasukkan ke Google Form. Ya. Kayak gitu. Misalkan yang PDF atau di Word, nanti kita buat ya, Bu. Kita belum sampai sana kok. Oke, nanti saya mau nambahin custom marker juga nih untuk nanti kita masukkan ke Word gitu ya, biar nanti jadinya PDF gitu. Oke, gimana Bapak dan Ibu progresnya? Ada yang mau ditanyakan mengenai pembuatan medianya?
Mbak Ya, tadi Jara. yang Mbak. Itu teh Iya. saya coba ketik di teks tapi nggak keluar ya. Oh gitu. Udah di teks, terus ditulis, terus di place udah belum, Bu? Iya, yang di 3D itu kan 3D teks kan? Betul. Kok bisa nggak keluar ya? Atau sebenarnya ada tapi kecil? Mungkin seperti itu. Mbak, tadi yang download itu bentuknya PNG ya? Apanya, Pak? Yang tadi download yang QR market itu bentuk PNG gambar ya? Iya, gambar. Boleh di rename gitu? Boleh, tapi nggak harus juga sih, Pak. Yang penting ada QR markernya aja. Iya. Mbak Jara, kalau misalnya kita bikin 2 scan atau lebih, 2 slide atau lebih, nanti 2 scene atau lebih, pada saat siswa kita scan dengan HP-nya, itu yang munculnya gimana? Kan kitanya lebih dari 2 scan. Oke, kalau misalkan ada 2 scene atau lebih, itu sama aja Bapak dan Ibu seperti PowerPoint. Jadi masih ada di satu file gitu ya, cuma perlu di next aja gitu. Jadi nanti yang munculnya pasti scene pertama gitu. Untuk ke scene keduanya, itu makanya perlu ada antara ada thumbnailnya atau previewnya seperti ini. Nanti ada juga kan ya pas di scan nanti murid-murid bisa bisa ini akses scene 1, scene 2, scene 3, scene 4 gitu ya. Atau kalau misalkan pakai interactivity, nanti klik suatu objek, nanti langsung pindah ke scene 2, itu juga sangat memungkinkan gitu. Karena si thumbnailnya ini bisa atau si yang di bawah ini bisa saja di hide tuh untuk maksudnya biar rapi gitu ya. Caranya tinggal diklik titik 2-nya, diklik si scene-nya, kemudian di hide thumbnail, nanti hilang dia. Nanti ada pas kelihatan pas di tanda matanya pas di previewnya gitu. Untuk yang free terbatas ya Kak? Iya. Jadi bedanya yang free sama yang pro atau yang premium itu bisa mengakses objek-objek gitu ya. Tapi kalau misalkan masalah topik itu semuanya bisa diakses. Mbak Jara, kalau mau nambahin video dari YouTube, tinggal yang itu ya klik yang video itu ya sebelah kanan, kiri ya? Sebelah kiri, betul Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari pembelajar. Tujuan unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung. Sebelum belajar. Matematika dan sisi lengkung. Yaitu untuk dasar tabung dan masih banyak yang Oke. Nah, ini saya udah jadi nih, misalkan, jadi kan ceritanya yang tadinya sapi jadi sate gitu ya, Bapak dan Ibu. Ini tinggal kita publish. Terus udah gitu, nanti misalkan di-publish aja, terus udah gitu tinggal sesuai kebutuhan nih, mau dijadi web player link, atau di embed, atau di download QR marker, atau di share ke Google Classroom. Kayak gitu, Bapak dan Ibu, hari ini. Apa ada yang mau ditanyakan sebelum? Zahra, Ya. untuk insert audio bisa nggak ya? Kan ada suara takbirannya tuh. Ya, ini ada, bisa Bapak, caranya itu tinggal sama dari YouTube dulu, dimasukkan linknya, terus nanti coba nih ya, saya dari si scale-nya saya jadiin 0, Bapak. Jadi dia hilang gitu. Jadi kayak nggak ada, tapi kita ambil suaranya gitu. Kebayang? Takbiran. Ya, misalkan kita search nih ya, takbiran. Terus udah gitu kita sebetulnya formatnya tetap video ya. Iya, betul. Karena kan sejauh ini kalau misalkan perlu suara, itu tetap harus download video. Aduh. Oke, saya mana share? Oh, ini. Saya Oke, nih tadi kita tambah videonya, terus di paste, terus di place. Nah, setelah itu videonya ini kan ada positionnya dan ada size-nya nih ya, Bapak dan Ibu. Size-nya tinggal kita edit 0. Jadi dia nggak ada, tapi si suaranya tetap bisa ada gitu, tinggal di play aja. Kayak gitu Pak Asep. Baca itu yang video itu yang autoplay, looping, bedanya apa? Oke, kalau misalkan autoplay itu pas projectnya dibuka, videonya langsung nyala. Kalau misalkan looping itu nanti harus diklik dulu si videonya, baru dia nyala dan dia akan terus berulang. Dia akan terus diulang. Kayak gitu. Wajar. Untuk looping kan dia baru bisa play kalau diklik ya. Betul. Sementara size-nya udah kita 0 kan. Jadi nanti siswa ngelihatnya gimana? Oke, nah bisa aja Pak, ini Bapak, kita tambahkan image atau kasih 3 dimensi, terus kita kasih button untuk dia ngeplay gitu. Jadi yang di sini ya, coba saya contohkan. Sebentar. Nah, ini saya ke ataskan, terus kecilin, terus pindahin. Terus udah gitu caranya tinggal diklik objeknya, add interactivity, terus di bawah ada video control, Bapak dan Ibu, tinggal diklik video controlnya, terus select target. Nah, ini ada video yang tadi kita udah masukkan. Terus di-apply aja.
Gitu. Jadi nanti setiap dia diklik si objeknya nanti akan mulai videonya. Coba saya buat satu lagi untuk dia off. Add interactivity, kemudian video control dan pause. Terus action name-nya bisa dirubah, targetnya juga, terus di-apply. Kayak gitu. Jadi saya klik yang ini, caranya di preview. Oke, ini saya play, terus gitu. Nah, ini saya klik. Kedengaran nggak suaranya? Nah, nanti misalkan ini yang diklik, nanti si videonya mulai. Kalau yang belakang, nanti videonya stop. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak dan Ibu sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan via WhatsApp group. Maaf Majara, ulang tadi yang bikin tombol play, ini loh, saya ketinggalan. Oke, boleh. Nanti Bapak dan Ibu tinggal klik mau gambar 2 dimensi atau 3 dimensinya. Terus udah gitu add interactivity. Terus udah gitu ada di bawah ada video kontrol Bapak. Berarti dibuat 2 tombol ya? Tombol play sama selesai. Betul Bapak. Terus jangan di-copy ya. Jadi jangan diduplikat gitu si objeknya karena nanti dia bakal interaktivitasnya juga bakal masuk gitu, bakal yang sama gitu. Jadi harus ditambah ulang atau si interaktivitasnya dihapus, diganti, jangan lupa gitu. Oke, apa ada yang mau ditanyakan kepada Ibu sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Cukup Majara, makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Asep. Untuk jika ada yang mau ditanyakan, Bapak dan Ibu bisa tanya aja langsung di grup ya. Bentar. Oh iya, gimana Ibu? Tadi untuk itu mendapatkan simbol play itu dari mana yang 2 dimensinya itu? Ini ada di 2 dimensi, ada image, kemudian pilih yang arrow. Ini yang pertama Ibu. Ada di arrow. Ada di arrow. Ketemu Bu? Oh ya ada, ketemu. Makasih. Sama-sama. Enak masakan teh. Majara tadi nanti penugasannya teh pengirimannya nanti ada form begini. Iya, betul. Iya. Nanti ada formnya, ada nanti ada Google Formnya untuk detail penugasannya seperti apa, kemudian dan dikumpulkannya ke sana juga mengenai marker dan lain sebagainya itu ada di sana. Berarti ini tuh materi yang untuk yang di scan itu ya berarti. Ya, betul. Itu nanti scan-nya berarti yang project-nya, terus nanti dilanjutkan jadi project ya, Bapak dan Ibu. Sampai use case kita maksudnya. Oke, kalau untuk membuat use case-nya berarti pertemuan berikutnya. Gimana Pak Deden? Kita akan ada pertemuan lanjutan kah?
Terima kasih untuk informasinya. Untuk use case sebetulnya itu Ibu yang tadi Mbak Zahra sampaikan. Jadi di sana itu kan Bapak Ibu tuh ekspor tadi kan ada custom marker ya. Ada custom marker, mau itu QR marker atau custom marker. Nah, dari QR marker atau custom marker tersebut itu tinggal dimasukkan ke buku saja. Sebentar, saya izin share screen. Mungkin Mbak Zahra di stop dulu. Sebentar. Biar sekalian kita tahu. Ya, baik. Nah, ini kebetulan saya share screen, jadi saya buat bukunya yang ada. Jadi ini kebetulan dari Kuningan juga yang buat bukunya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kan ada buku ya, Bapak Ibu. Jadi saya membuat sebentar. Buku yang ada, tapi saya tambahkan dia menjadi sebuah buku yang interaktif dengan adanya AR gitu. Nah, ini tentang materi jantung. Nah, ini bisa dibuat seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ini menggunakan custom marker yang atas, itu di scan itu akan muncul. Tetapi buat Bapak Ibu kalau misalnya mau menggunakan QR marker, ini pun dapat ditambahkan ke sini, tapi ditulis di sininya. Scan with assembler edu gitu. Adalah salah satu use case yang bisa Bapak Ibu buatkan dalam bentuk buku pelajaran ya. Seperti itu. Jadi sudah terbayang ya Bapak Ibu? Sebentar, kalau untuk membuat ke PDF-nya itu loh, Pak. Jadi dari sininya dibuat ke PDF-nya itu seperti apa gitu maksudnya? Oh, kalau misalnya untuk di PDF, Ibu kalau misalnya di Word itu kan tinggal di save as aja Bu. Nanti ada PDF. Iya. Seperti itu. Jadi untuk PDF, kalau misalnya dari PowerPoint, buat dari PowerPoint tinggal di save as aja. Itu nanti ada pilihan PDF gitu. Mungkin saya coba perlihatkan kalau misalnya dari Word atau PowerPoint lah ya, gitu. Nah, kalau misalnya boleh tadi misalnya gambar yang Bapak Ibu buat, contoh misalnya kalau misalnya ada gambar, saya cek dulu. Tadi yang jantung tadi ya, coba saya. Nah, ini saya coba share screen. Bentar. Saya coba share screen Microsoft Word. Di sini saya masih kosong. Nah, contoh tadi saya tentang yang Bapak Ibu tadi kan buat sebuah produk yang isinya itu adalah publish ke dalam QR atau custom marker. Nah, itu tinggal tarik saja, dimasukkan ke sini. Nah, ini kan nanti Bapak Ibu tuh membuat deskripsinya dulu, misalnya ada materinya atau apa ya. Nah, ini tinggal di sini aja. Ada CPS. Nah, di sini tinggal pilih saja PDF gitu. Jadi nanti formatnya itu sudah dalam bentuk PDF gitu. Seperti itu, Bu. Maksud saya gini, Kak, punten. Dari assembler itu yang bergerak kemudian dia menjadi gambar 2 dimensi, itu nge-save-nya gimana gitu? Kalau misalnya dari assemblernya Bu, itu tidak bisa jadi PDF ya. Caranya tadi yang Mbak Zahra sampaikan, Ibu kan memasukkan custom marker atau QR marker. Nah, dari sana kan Ibu di-download ya filenya ya. Nah, file tersebut Ibu masukkan ke PowerPoint atau ke Microsoft Word-nya. Nah, itu nanti bisa di-convert ke PDF. Jadi, yang tadi, yang seperti kayak QR marker atau custom marker, itu semuanya di-download dulu gitu kan. Kalau QR marker
kita harus download. Tetapi kalau custom marker kan Bapak Ibu memasukkan langsung kan gambar yang Bapak Ibu miliki. Nah, tadi gambarnya seperti tadi saya sampaikan, yang jantung tersebut, nah itu kan saya dapat gambarnya ya. Nah, itu langsung masukkan di Microsoft Word-nya atau enggak di PowerPoint. Seperti itu. Nanti tinggal diekspor ke PDF. Seperti itu, Ibu, sudah jelas? Iya, terima kasih. Oke. Bapak Ibu, sebelum sebelum kita tutup ini, mohon diisi daftar hadirnya. Saya kirimkan di chat. Ini untuk dunia pendidikan, mulai dari sebetulnya masih banyak ya Bapak Ibu. Mau itu buku buku atau modul ER, mau itu kartu ujian, mau itu flashcard gitu kan ya, kayak ketika di scan muncul misalnya tentang sayuran atau apa gitu kan ya, itu memungkinkan. Mau itu tentang poster-poster di sekolah, itu banyak use case yang Bapak Ibu bisa gunakan. Misalnya poster tentang jangan buang sampah sembarangan. Nah, misalnya kan itu ada contoh-contohnya kenapa bisa divisualisasikan si sampah ini itu akan menjadi sebuah masalah dan yang lainnya. Nah, itu bisa dibuat seperti itu. Mau itu buku siswa kelas 3 misalnya ya, buku kenangan gitu kan. Nah, nanti mereka ketika scan foto yang mereka itu keluar video saat mereka masih sekolah gitu. Nah, itu masih banyak. Ataupun logo sekolah yang nanti di-scan itu muncul tentang profilnya sekolah. Ya, itu kartu undangan, kartu identitas Bapak Ibu juga bisa di-scan ya. Nah, itu banyak sekali use case yang bisa dibuat. Mudah-mudahan dari pelatihan ini Bapak Ibu dapat paham. Kalau misalnya belum, silakan boleh chat saya langsung di grup ataupun ke Mbak Zahra langsung, seperti itu. Itu aja mungkin kalau dari kita sih sudah semuanya. Bapak Ibu. Ya, silakan. Tadi yang di chat itu yang link penugasannya ya? Yang bukan, kalau itu daftar hadir Pak. Kalau yang list penugasan itu ada di atasnya, di chat yang paling atas. Yang itu kan? Ya, yang learning resource. Nah, di sini ada penugasan, saya kirimkan lagi saja. Yang learning resource itu ya? Ya, jadi di sini Bapak Ibu di learning resource itu yang di link tree ini itu ada modul bagaimana cara pembuatan. Jadi silakan Bapak Ibu kalau yang masih belum paham, di sana ada modul berbentuk buku ataupun video yang Bapak Ibu bisa sambil santai, itu Bapak Ibu bisa bisa mengikuti ya langkah-langkahnya di sana. Mulai dari assembler edu yang di handphone sampai yang web creator ini itu sudah ada semuanya di sana. Nah, untuk penugasannya itu sekali lagi link project, tadi kan link project ya sudah disampaikan oleh Mbak Zahra, itu tinggal kopikan ke sana, screenshotan marker atau custom marker, sama use case. Nah, seperti itu. Itu yang diharapkan use case ini nanti saya berikan ke Kominfo dan Dinas. Nanti terlihat Bapak Ibu membuat use case seperti apa saja, dan ya mudah-mudahan dapat bermanfaat buat peningkatan pendidikan di khususnya di Kuningan, umumnya untuk Indonesia. Itu mungkin kalau dari saya, Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Cukup, makasih Pak. Cukup, oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang baik dan berkah buat Bapak Ibu semua. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak